Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilihi ba'da al-'iyadhi billah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih wa ba'd. Ibarallah, ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan. Materi saya malam ini singkat saja tentang aklus suht. Tentang aklus suht. Karena ini berpengaruh kepada semua yang kita kerjakan. Apa makna aklus suht? Saya mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Al-Baqarah ayat 188. Kamu jangan coba-coba memakan harta sesama kamu di antara kamu dengan cara-cara yang batil. Kemudian inna rijalan yatakhawaduna fi malillah bighairi haqqin falahumun nar yaumul qiyamah. Ada orang-orang yang bermain-main dalam masalah harta sehingga dengan hartanya itu Allah akhirnya memasukkan mereka ke dalam api neraka. Kaum muslimin, ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sangat takut dengan makanan-makanan yang tidak jelas. Sementara orang sekarang jelas nggak jelas sikat terus. Yang penting makanan. Ada saja merek halal, khalas, diembat. Baik itu ada halal muinya atau halal jadi-jadian. Tahu halal jadi-jadian? Halal hanya mereknya seperti itu, kemudian disikat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam hadis yang sahih, beliau pernah mengerok tenggorokannya untuk memuntahkan sesuatu yang dia sudah terlanjur memakannya. Sampai meler air matanya, keluar air matanya. Muntah, dia masukkan lagi jarinya, muntah lagi, dia masukkan lagi sampai-sampai orang sekitarnya khawatir, jangan-jangan beliau sakarat. Kaluai si pagui isadoalai, seluruh seperutnya. Orang berkata, wahai cukup Amirul Mukminin, sesuap yang tadi engkau makan telah keluar. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, demi Allah,
Saya rela keluar seluruh isi perut saya, kalau perlu nyawa saya keluar sekalian. Daripada sesuap yang tadi saya makan, sempat mengendap di satu bahagian dari perut saya, lalu menjadi daging atau menjadi bahagian daripada tubuh saya. Yang menyebabkan amal saya tidak Allah angkat. Yang menyebabkan doa saya tidak Allah dengar. Masya Allah. Di dalam hadis, Sa'ad bertanya kepada Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanadnya la ba'sa bih. Ya Rasulullah, doakan saya agar kalau saya berdoa, doa saya selalu makbul. Jawaban Rasulullah singkat saja, jaga makananmu. Nggak usah saya pakai doakan, jaga makananmu. Selama engkau menjaga makananmu dan engkau pastikan yang masuk ke dalam mulutmu adalah yang halal, selama itu doamu selalu makbul di sisi Allah, mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah bersabda, rajulun asy'atha aghbara yutilus safar yamuddu yadah ila sama' fayaqul ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah atau fa anna yustajabu lidzalik. Ada orang safarnya jauh, pergi ke tempat-tempat yang pasti makbul doa, yaitu Arafah untuk waktu musim haji, atau depan multazam atau di raudhah, lalu dia angkat tangannya tinggi-tinggi, ya mudda yadah ila sama fayaqul, dia berkata, ya rab onde mande ya Allah, ampun yuiko kabulkanlah, saya mau ini kabulkan, saya mau itu kabulkanlah ya Rab. Rambutnya kusut, rambutnya, wajahnya pun kusut, pakaiannya kusut, saking lelahnya perjalanan jauhnya jarak yang dia tempuh, khusus mendatangi rumah Allah dan beribadah serta memohon-mohon di tempat yang pasti makbul doa. Ternyata kata Rasulullah, Allah tolak semua doanya. Padahal Bapak Ibu tahu kan, Allah itu maha malu, maha pemalu. Rasulullah bersabda, Allah berfirman kepada malaikat pencatat, kalau ada seorang hamba mengangkat kedua telapak tangannya ke langit berdoa, Allah langsung katakan kepada malaikat pencatat, pastikan semua doanya saya kabulkan sebelum dia menurunkan tangannya. Allah malu tidak mengabulkan doa, sebab Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum, kamu berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan doa-doamu, pasti aku kabulkan. Tapi yang ini kenapa Allah tolak? Masalahnya satu saja, dia yang dimakannya bercampur dengan yang haram. Bapak, periksalah ke mal-mal yang ada, lalu cek apa barang-barang mal itu yang ada di rumah kita. Baik makanan-makanan fast food, baik bumbu-bumbu makanan, bumbu masak di dapur, atau sabun, atau shampoo, atau parfum, cek semuanya. Berapa persen yang halal? Saya yakin Bapak Ibu yang kami muliakan, maksimal yang halal, kalaupun Bapak hati-hati nih, kalaupun Ibu hati-hati, maksimal yang halal paling hanya 5-10%. Saya sudah pernah pergi ke beberapa rumah orang yang soleh, beberapa rumah orang yang soleh. Waktu saya masuk ke kamar mandi, afwan ini, saya agak iseng, saya lihat odolnya, saya perhatikan ingredient yang ada di dalamnya, saya geleng kepala, ya Allah, keluarga ini pada keluarga yang baik. Odol yang dia pakai adalah odol yang Allah dan Rasulnya pasti tidak ridha. Ada komposisi di dalamnya yang Allah tidak ridha. Saya cek sabunnya, Masya Allah, mengandung bahan yang jelas-jelas haramnya. Mentang-mentang mereknya terkenal, baunya wangi, harganya mahal, beli. Ini yang saya prihatinkan Pak. Lihat parfumnya, lihat lipstiknya, lihat ala-ala kecantikannya, lihat lagi, ya Allah ya Rabbi, bergabung di dalam kesehariannya bulu babi, minyak babi, lemak babi yang berkaitan dengan babi. Tidak ada hati-hatinya. Coba lihat di dalam kitab Al-Kabair, 70 dosa besar, bagian penutup daripada dosa besar yang ke-28. Di sini seorang yang saleh meninggal dunia. Seorang yang soleh meninggal dunia, ada salah seorang di antara hamba Allah bermimpi dengannya. Lalu bertanya, bagaimana keadaanmu wahai hamba Allah yang soleh sekarang di alam barzakh? Jawaban orang soleh ini, baik.
Hanya saja aku tertahan dari masuk ke dalam taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara saya pernah meminjam 1 jarum milik tetangga saya dan saya tidak mengembalikan kepadanya. Sekarang orang zaman sekarang, Pak, jangankan 1 jarum, uang 50 juta dia ingkari bahwa dia pernah berutang pada orang itu. Begitu mudahnya hari ini orang mengelak bahwa memang si fulan punya simpanan di saya punya hutang kepadanya. Masya Allah. Sahabat-sahabat Nabi itu tidaklah mereka tidur, melainkan sudah ada wasiat di balik bantalnya. Kalau sempat dia lewat malam itu, keluarganya bisa baca. Apa isi wasiatnya? Dek, barang yang ini milik si fulan, dek. Dek, utang kita sama si fulanah ada. Dek, kalau abang meninggal ini, tanah yang ini abang niatkan untuk si Anu karena sebenarnya bapaknya yang titipkan ke abang dulu, bla 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 bla. Ada, seluruh sahabat punya catatan wasiat. Bapak coba tanya, ada nggak wasiat kepada istrinya? Ada nggak siap wasiat kepada istrinya? Nggak pun pakai tertulis, enggak lah. Omongkan pada istrinya, dek, kalau seandainya abang meninggal, itu tolong kembalikan kepada si Anu, dan abang punya utang kepada si Anu, catat, dek. Itu minimal seperti itu kaum muslimin. Tapi yang banyak terjadi bagaimana? Orang yang berhutang terang-terangan berhutang, susahnya ditagih minta ampun, Pak. Matlul ghaniyyi zulmun, menahan-nahan hutang untuk dibayarkan padahal dia mampu membayarnya adalah sebuah kezaliman. Ini orang-orang pasar ke? Ambo mengecek orang pasar gini. Kalau wala taluk membayar hutang, batunda-tunda juga bayar. Alasannya apa? Diputan stek lu. Diputan stek lu. Diputan stek lu. Akasnya diputang di malaikat maut. Segerakan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lemah dibawa duduk di hadapan sahabat, dan ini adalah kata-kata yang terakhir sebelum beliau meninggal dunia. Beliau minta diqisas oleh para sahabat. Sahabat-sahabat, kalau ada yang pernah saya sakiti, hari ini balas. Kalau ada yang punya uang di saya atau titipan, sampaikan, saya akan bayarkan, saya akan kembalikan. Kalau ada yang pernah saya sakiti hatinya dan nggak bisa maafin saya, maka sampaikan, saya akan cari cara untuk bisa menyenangkan hatinya. Kesimpulannya, kenapa Rasul ngomong seperti ini? Beliau mengatakan begini, soalnya jika hari ini saya tidak selesaikan, nanti penyelesaiannya adalah pada hari kiamat. Hanya dengan cara nggak bisa minta maaf lagi. Hanya dengan cara Allah kerok amal soleh saya diberikan pada orang yang masih saya belum selesai dengannya di dunia. Jika amal soleh saya habis, Allah ambil dosa-dosanya, dipindahkan ke saya, jadi dosa saya. Dia ringan dosanya, dosa saya memberat. Tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut dari umatku, kata Rasulullah SAW. Para sahabat mengatakan, orang nan tandeh kasadora atau bendonya ya Allah, habis pitinyo, habis pokoknya. Tidak, bukan itu kata Rasul. Orang yang bangkrut adalah orang yang datang nanti ke hadapan Allah membawa pahala solat, pahala sedekah, pahala ini, pahala itu. Tapi kemudian ternyata di dunia ada orang-orang yang dulu dia belum selesaikan urusan dengannya. Dan orang itu merasa dizalimi. Dia datang ke hadapan Allah. Penyelesaiannya nggak bisa dengan I'm sorry, please forgive me. Nggak bisa. Samihni ba'ah, afwan, nggak ada cerita. Pada saat itu penyelesaiannya adalah diambil oleh Allah kebaikan-kebaikan dia sebesar seberapa banyak dia berurusan dengan orang ini. Lalu dipindahkan dosa pahalanya kepada orang ini. Kebaikannya, pahala sedekahnya, pahala sholatnya, pahala amalnya, saumnya, segala macamnya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ay yaqdiya ma alaih. Ketika habis ludes seluruh amal soleh dia, sementara masih ada saja orang-orang yang ngantri minta keadilan di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Ada orang yang ngantri dan minta maaf, Pak. Kadang-kadang yang ngantri itu anak kita sendiri. Anak kita yang merasa kita zalimi, istri kita yang merasa kita zalimi, suami kita yang kita curangi dan sebagainya. Itu yang ngantri, dan pada hari itu memang al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang yang dulu akrab, dekat, berkasih sayang, saling mencintai di dunia, nanti pada hari kiamat aduwwun illal muttaqin. Saling memusuhi, saling benci, kecuali yang hubungannya di dunia dibangun di atas ketakwaan. Nah kaum muslimin, ngantri, pahala udah habis,
terpaksa, dia rela, nggak rela, Allah ambilkan dosa orang yang sudah dizalimnya itu, dipindahkan kepada dia. Sehingga amal soleh sudah habis, dosa orang dipindahkan ke kita. Yang terjadi apa? Faturihu finnar. Orang ini akhirnya dilemparkan ke dalam api neraka. Inilah umatku yang bangkrut, kata Nabi. Inilah umat Nabi yang bangkrut. Pak, mungkin kita sekarang jagoan, nggak berani orang nagih. Mungkin kita hari ini jagoan, nggak berani orang balas. Mungkin kita punya pengaruh. Kawan-kawan kita banyak, polisi adalah sahabat-sahabat kita. TNI banyak yang backup kita. Mungkin hari ini. Tapi di hadapan Allah, semua kekuasaan hilang. Semua pengaruh dan kekuatan, semua pangkat dan jabatan sudah tidak bermakna. Di hadapan Allah, keadilan tegak seadil-adilnya. Siapa yang bisa menghindar? Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, berhati-hatilah dengan yang haram. Ada satu orang yang tegak, satu malaman tegak di hadapan Allah, tahajud, qiyamul lail, seperti tiang ini Pak, nggak bergerak saking lamanya berdirinya. Allah tidak peduli dengan hebatnya tahajudnya itu, selama di dalam pakaian atau apa yang dia bawa dalam beribadah tadi, ada 1% saja bergabung dengan yang haram. Allah nggak peduli. Kaum muslimin, di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian di hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani, dan hadis ini sanadnya dhaif, hanya saja sebagai fadail a'mal atau sebagai targhib dan tarhib ini dapat didengarkan. Orang haji datang sambil bacakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Turun malaikat, la labbaik lak wala sa'adik. Dia membaca labbaik labbaik Allahumma labbaik, malaikat turun mengatakan la labbaik lak wala sa'adik. Apa artinya itu? La labbaik lak. Labbaik ada yang ada labbaik yang ada. Ketika dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, Allah suruh malaikat turun. Katakan la labbaik lak wala sa'adaik. Tidak ada talbiyahmu yang didengar dan diterima oleh Allah, dan tidak ada kebahagiaan dan kegembiraan untukmu. Wa hajjuka mardud, dan hajimu ditolak. Hajimu ditolak. Sebab apa? Ternyata dia berangkat bercampur hartanya dengan harta yang haram. Saya pernah sampaikan kepada Bapak dan masih di sini, semoga belum lupa ya. Tahun 94 haji saya di Tanah Suci, saya gabung dengan Patuna Travel. Saya berfungsi sebagai seorang mursyid, pembimbing ibadah haji. Di Hotel Makkah, ketika itu masih ada namanya Hotel Makkah. Hotel Makkah itu kalau kita turun ke bawah langsung berhubung dengan Babus Salam. Ini yang lama-lama, ini orang lama-lama ingat nih. Ya, tahun 94. Masa itu musim panasnya luar biasa. Sampai 55 derajat Celcius. Ada seorang wanita cantik, usianya kurang lebih 30 atau sampai 32 tahun. Yang saya ingat, dia ngomong begini. Untung dia nggak ngomong pakai bahasa Inggris atau tidak pakai bahasa Arab. Yang dikatakannya waduh. Dengan bahasa Betawi ya. Nggak pantas Pak. Kalau bahasa kitanya, begini dia ngomong. Maaf, dia histeria seperti orang kesurupan. Disuntik nggak mempan supaya tenang. Diapakan juga nggak mempan. Diruqyah juga nggak mempan. Dia mengeluarkan kata-kata, di luar sana masih antri langganan saya 4 orang lagi. Kamu katanya sambil nunjuk sembarangan, kamu ambil deh langganan saya, nggak apa-apa. Saya udah nggak kuat malam ini, saya mau istirahat, capek. Masya Allah Pak, ngomong terus yang nggak pantas-pantas ngomong di situ di tanah haram. Akhirnya dia dikeluarkan, dibawa ke Jeddah dan pulangkan kembali ke Indonesia. Sampai di airport Soekarno-Hatta baru kembali siuman, nyadar seperti semula. Ternyata dia kumpulkan hartanya dari hasil melacur. Dengan cara seperti itu dia ingin sucikan dirinya dan dosanya, pergi haji. Mana mungkin Allah terima? Mana mungkin Allah terima? Ibarat Allah, kita bersedekah tapi dari hasil penghasilan yang haram atau bercampur dengan penghasilan yang haram, maka bilallahu minhu min syai', Allah tidak akan menerima sedikit pun saja. Tidak bisa, kecuali kalau orang taubat,
Ustadz, saya sekarang tobat. Semua bunga-bunga riba bank bagaimana Pak Ustadz? Ustadz, saya dulu tukang tipu orang. Saya dulu tukang mengarajuan orang. Saya dulu tukang-tukang ini, tukang ini. Ya Ustadz, bagaimana saya sekarang mau tobat? Baik, kalau begitu, dari harta yang pasti-pasti bisa engkau pisahkan, mana yang bersih, mana yang tidak. Yang kotor itu kembalikan kepada satu hukum, di mana Syekh Islam Ibnu Taimiyah memberikan fatwa, satu-satunya masraf adalah lemparkan dia untuk membeli peluru atau senjata buat medan perang, di mana para mujahidin sedang berperang memusuhi musuh-musuh Allah, memerangi musuh-musuh Allah. Itu jalannya. Kalau menurut Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, sebagai seorang presiden atau ketua Persatuan Ulama Indonesia seluruh dunia, beliau mengatakan boleh dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Ala kulli hal, kita mau dengarkan yang mana? Kalau saya secara pribadi saya lebih setuju dengan apa yang difatwakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wallahu a'lam. Tetapi Syekh bin Baz juga mengatakan boleh untuk fasilitas umum. Tapi setelah itu hentikan fasilitas ribanya, tabungan ribanya, jangan diteruskan di situ. Sekedar buka rekening doang mah nggak apa-apa, sekedar untuk mempermudah transfer dan segala macamnya. Tapi jangan sampai ngetem di situ, apalagi dengan niat untuk supaya baranak lebih tiwa di sini. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah kami muliakan, salat kita, puasa kita, tahajud kita, doa kita mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama masih tidak peduli kita yang halal ataukah yang haram yang masuk ke dalam harta kita. Tentang harta ini sensitif, Pak. Tentang harta ini sensitif. Kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ba'a caruang mandapeannya. Itu ditanya tuh. Dari ma caruang mandapekannya, ba'a caruang. Ya, bagaimana cara engkau mendapatkannya? Bukan hanya itu, setelah dapat ditanya pula, kau pergikan kemana? Di harta ditanya. Sebelum bisa dan lulus menjawab, kita tetap diwajibkan berdiri di tempat berdiri kita. La tazalu qadama abdin hatta yus'ala an arba'. Orang tetap berdiri di tempat dia berdiri di hadapan Allah sampai dia mampu dan bisa menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mampu menjawab, lolos, baru dia boleh bergerak meninggalkan tempat berdirinya. Lah Pak, kalau sempat kita ditanya dan nanti kita gugup menjawab, apalagi sempat ditanya oleh Allah, limadza udziba man husiba wasu'ila, siapa yang dihisap nanti pada hari kiamat, sempat ditanya, why? Limadza, kenapa engkau buat seperti itu? Kalau sempat Allah bertanya, kenapa udziba, itu alamat orang ini pasti mendapatkan azab. Kalau orang beriman kan enggak, Pak. Kamu ngaku enggak membuat ini? Kamu ngaku enggak melakukan ini? Benar ya Allah, hamba ngaku. Khalas. Lanjut pertanyaan yang lain. Pada hari anu, bulan anu, setelah sholat asar, kamu melakukan perbuatan ini di tempat ini. Ngaku enggak? Ngaku ya Allah. Khalas. Allah tidak tanya, limadza? Allah tak tanya itu. Kalau sudah tak tanya, berarti dia salah seorang di antara hamba Allah yang pasti selamat dari azab. Tapi kalau sempat ditanya, limadza fa'alta kadza? Kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kamu buat ini? Kenapa? Ya Allah, untuk mempelaweh galeh ya Allah. Untuk memperbanyak aset ya Allah. Itu kesempatan ruko sedang dijual orang tapi strategis ya Allah, piti nak ada terpaksa menjelang kabang. Itu alasan dang, ayo buyuang. Bagaimana kaum muslimin? Allah tak mau terima alasan apapun. Selama kita mendapatkan dengan cara yang enggak benar atau dipergikan untuk tujuan yang tidak benar, Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Afwan. 2 hari ini bersama tamu saya katakan kepada mereka, Rasul pernah lewat depan rumah orang yang sangat mewah rumahnya dan besar. Apa kata Rasulullah? Orang seperti ini tidak akan mendapatkan kenikmatan rumah yang besar nanti di dalam surga. Orang seperti ini tidak akan merasakan kenikmatan ini nanti di dalam surga. Loh, afwan Pak, Ustadz, apakah enggak boleh mendirikan rumah mewah-mewah? Apakah enggak boleh mendirikan rumah besar-besar? Jangan tersinggung sanak-sanak kami yang tinggal di kenapa? Rumah ancak-ancak. Tagak kadang-kadang. Sama gagah lagi musaji. Musaji ku andalannya cek menara sih nampaknya. Musaji sekian tahun yang selesai le. Rumah sabanta kok soalah.
Capek panitianya 2 orang saja laki bini. Kok panitia banyak? Lama selesainya rumah Allah. Allah tanya, salah nggak buat rumah besar-besar gitu? Salah nggak? Kalau dengan harta yang halal di mana salahnya? Kan begitu jawaban kita. Di mana salahnya Pak Ustadz? Dengan duit saya sendiri, saya cari dengan cara yang halal. Tapi Bapak bertanya nggak di dalam hati Bapak, apakah Allah nggak mempertanyakan saya nanti pada hari kiamat? Kenapa saya buat rumah sebesar ini? Kenapa? Apa saya jawab nanti di hadapan Allah? Untuk bergaya-gaya karena sudah trennya di tanah jual, rumah harus besar. Kalau kecil nggak keren. Kalau buat rumah kecil ngapain di tanah jual? Tanah aja mahal. Mudah-mudahan banyak yang tersinggung. Kaum muslimin, oke, dengan harta kita sendiri, dengan didapatkan dengan cara yang halal, toh kita ingin menikmati di dunia. Pertanyaannya nanti, bagaimana Bapak menjawab di hadapan Allah ketika Allah bertanya, "Ba'a mako sakadang tu bana rumah nawang we." Rumah dia di sebelah rumah, enggak salah saya yang do. Hah? Jawabnya gimana nanti kaum muslimin? Jawabnya nanti gimana? Afwan, kaum muslimin yang kami muliakan. Inilah dia konsep harta. Dari mana kamu dapatkan, kamu pergikan untuk apa? Kamu pergikan untuk apa? Abdurrahman bin Auf itu bukan nggak kaya Pak. Maaf dikumpulkan orang setanah jua. Bara pitihnya nontonggok di Jakarta, yang ada di Puncak, yang ada di Pekanbaru, kumpulan saudaranya, bara banyak ratus orang, bara banyak ribu orang, dengan lawan satu orang Abdurrahman bin Auf saja. Nggak ada apa-apanya orang-orang yang ada kaya-kaya sekarang nih. Nggak ada apa-apanya Pak. Tapi coba lihat rumahnya gimana, hidupnya gayanya seperti apa. Betul-betul dunia ini dia yang memperbudak. Betul-betul dunia ini dibawanya semua ke akhirat. Lah orang sekarang kualitinya Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Lanjut, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dia punya pencarian, tapi pencariannya nggak dibawa ke akhirat. Bahkan disuruh orang lain nanti memiliki dan menikmatinya. Di dalam hadis Sahih Bukhari, di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Rasul bertanya kepada para sahabat, coba kalau sahabat-sahabat itu adalah bapak dan ibu, tolong dijawab. Tolong dijawab. Ayyukum yuhibbu ma lahu aw ma la ghairih. Siapakah di antara kamu yang lebih mencintai harta milik pribadinya dia punya, ataukah harta orang lain yang orang punya? Manakah di antara kamu yang lebih kamu cintai? Harta punya awak surang bisa awak nikmati sendiri, atau harta orang yang hanya mencagun-cagun mencari lihat. Harta siapakah yang lebih kamu sukai? Kalau apa-apa sahabatnya baca cara menjawab Pak. Sahabat Nabi menjawab, maluna ahabbu ilaina min mali ghairina. Harta kami tentu saja lebih kami cintai daripada harta orang lain. Kalau harta kami yang punya, bisa kami nikmati. Sementara harta orang lain, orang yang punya dan untuk orang. Ngapain kami mencintai harta orang lain? Nggak bisa diapa-apain oleh kami. Nah kata Rasulullah, maluka ma qaddamta wa malu ghairika ma akharta. Yang hartamu adalah yang engkau infakkan, yang engkau sedekahkan, yang engkau pergikan kepada Allah. Cari, kirim kepada Allah. Cari, kirim kepada Allah. Cari, kirim kepada Allah. Untuk kita sebatas yang diperlukan di dunia. Tapi harta orang lain adalah harta yang kamu tumpuk-tumpuk, kamu cari-cari, lalu kamu jadikan sebagai sesuatu yang bisa permanen di bumi, kemudian kamu meninggal, jadi milik orang, warisan orang lain. Bini jadi janda nanti kawin lagi dengan laki-laki lain. Laki-laki lain menikmati pencarian kita, yang dihisap kita. Ayo. Bener nggak? Ustaz ikut untuk anak-anakmu. Konsepnya dalam Islam adalah jaleh Pak. Dalam Islam konsepnya, kewajiban seorang ayah kepada anaknya hanya sebatas, kalau anak perempuan ya, kalau anaknya sudah akilah balighah, nikahkan dengan laki-laki soleh. Setelah ditancapkan akidah yang benar, ilmu tentang syariat yang sahih, nikahkan, selesai. Iduknya lanjutkan, suaminya bertanggung jawab. Anak bujang umur 15 tahun, stop. Kewajiban seorang ayah sebenarnya sudah tidak ada untuk menafkahi si anak.
Anak dalam konsep Islam umur 15 tahun sudah harus pandai mengakeh surang. Nyari makan sendiri. Lalu harta yang kita cari gimana? Bawa ke akhirat. Iko baru orang yang sabana-bana orang. Ini baru orang cerdas pencariannya untuk dirinya. Sementara anak-anak biar mereka nyari sendiri. Pokoknya akidah mereka sudah duduk, tauhid mereka sudah benar, ibadah mereka sudah sahih, akhlak mereka sudah diwariskan dengan akhlak yang mulia. Khalas, mereka lanjutkan hidup ini biar mereka cari pula. Seperti kita mencari sendiri. Apa guna mencari tapi untuk orang lain? Makanya kata Rasulullah, hartamu adalah yang engkau maqaddamta, yang engkau pergikan dulu. Sementara harta orang lain adalah yang engkau tinggalkan. Saya sayang Pak melihat orang-orang abih umurnya, mabih kan umurnya pagi pulang sore, peras keringat bantiang tulang. Sabi-abi saja jadi-jadinya baik mencari dunia. Abih umurnya sebagian besar daripada umurnya habis mencari harta, lalu ditinggalkan yang menikmati orang lain. Makanya rata-rata dalam Al-Quran Allah ceritakan ratapan orang yang meninggal dunia apa rata-rata? Silahkan jawab. Rata-rata orang yang meninggal dunia Allah ceritakan dalam Al-Quran ratapan mereka apa? Kembalikan aku ke dunia ya Allah, aku ingin sedekahkan harta yang aku telah habiskan umurku untuknya. Ini ratapan orang. Allah bongkar ini rahasia alam barzakh di mana orang-orang yang meninggal dunia rata-rata memohon, farji'ni a'mal salihan fima taraktu. Kalla. Dalam surah Al-Munafiqun bahkan dia mengatakan fa atasaddaq wa akun minas salihin. Allah, ya Rabb, aku ingin bersedekah, kembalikan aku ke dunia. Dia tahu ternyata sedekah menjadi pembela yang sempurna. Sedekah menjadi pemberat amal yang luar biasa. Sementara yang harusnya dia sedekahkan telah ditinggal-tinggalkannya. Maka kaum muslimin, yobana ndak ketulungan seandainya kita berat betul berinfak, berat betul bersedekah, padahal itu bukan buat siapa-siapa, tapi untuk membeli simin sartisa, hampir memikir. Membeli untuk rumah surang wah. Membeli basi, membeli tukang barang, hampir nggak mikir, memang nggak mau mikir. Kalau perlu dia yang berhadapan dengan bank. Tapi untuk ngurus urusan agama Allah, untuk masjid, lamanya nggak tanggung-tanggung. Udah berapa tahun ini Pak? Sejak saya kenal jihad. Saya pernah dulu ngomong sama Pak Haji Is. Ada Pak Haji Is di sini. Saya pernah ngomong sama beliau. Saya pikir memang cepat selesai Pak. Saya katakan, Iko, kayu-kayu musajiko, kalau lah dibongkar nanti nyemboh kan, wakafkanlah ke pesantren amboh. Wakafkan ke pesantren, biar kami jadikan kelas-kelas di sini. Galak-galak kucing saya Pak Jiis. Galak-galak kucing saya jawab, kenapa demikian? Saya pikir ini mungkin setahun 2 tahun selesai. Kadang ngelihat tetangga yang dahsyat macam ini. Rupanya dari 2000 sekian itu sampai sekarang masih gitu-gitu. Baru 13 tahun. Keren. Keren Pak. Ya, kalado kami berinfak ke Ustaz. Iyalah do. Tapi dibandingkan dengan infaknya untuk rumah yang ditinggalnya, nak mana depan? Ya Pak. Ambo Rasul 5 kepala keluarga saya sekitarku menyelesaikanku dengan serius kok selesai kok. Betul Pak? Ayyukum yuhibbu malah au mala ghairi. Manakah di antara kamu yang lebih mencintai hartanya sendiri atau harta orang lain? Sahabat menjawab, harta kami lebih kami cintai. Kalau begitu sedekahkan hartamu. Kalau begitu infakkan hartamu. Kalau begitu jangan sampai engkau menunda kesempatan. Rata-rata orang meninggal dunia rata-rata minta kembali kepada dunia, ke dunia untuk menyedekahkan apa yang dia telah habiskan umurnya, yaitu mencari harta. Cari-cari fulus, cari-cari fulus. Orang-orang awam nampak saudara. Gak apa-apa, carilah Pak. Tapi cepat tolong agama Allah. Tak sandek-sandek agama Allah. Sementara dunia licin, kancang, cigin lagi Kaum muslimin hamba-hamba Allah, mari kita kembali kepada topik kita dan langsung kita tutup bahwa kita mengajak Bapak Ibu semua berhati-hatilah dalam masalah pencarian kita, harta kita, apalagi yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Tahanlah selera gak sakit nak masalah dong. Patang ambo awi lita tengah malam ambo pulang ke rumah. Saya lihat dalam kulkas ada coklat bulat-bulat.
Ternyata dikirim dari Australia. Menggiurkan. Saya tanya sama istri, ini siapa yang kirim? Ini dari teman. Maaf, bukan teman. Ini dari kakak kandungnya. Oke. Ada ingredientnya nggak? Bisa kita baca? Enggak, katanya. Terus ngapain ada dalam kulkas kita? Barang yang nggak jelas ada di kulkas kita. Kira-kira kalau ini dibuang mati nggak kita? Dia diam. Tapi anak-anak suka. Jangan pernah berikan anak-anak saya makanan yang nggak jelas. Apakah kamu mau dengan kita makan ini 1-2 suap, 1-2 butir, menyebabkan doa kita 40 hari 40 malam tidak didengar dan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Pak. Kalau kita keluar, mana rancak bunyinya, mana rancak iklannya di TV, langsung main kita beli dan kita minum. Hati-hati, hati-hati kaum muslimin. Ini zaman di mana bisnis seluruh dunia, apalagi berkaitan dengan food, dengan makanan, kebanyakan dikuasai oleh musuh-musuh Allah. Mereka tahu kalau umat Islam jauh dari yang haram, doa mereka tajam. Mereka tahu itu. Maka mereka berusaha kotori umat Islam dengan memberikan, menyuguhkan makanan yang kelihatannya indah, kemasannya indah, kemudian dimakan umat Islam, doanya menjadi tidak makbul. Saya hanya mengatakan hati-hati kaum muslimin. Ini zaman adalah zaman di mana musuh-musuh kita ingin menghancurkan kita dalam segala bidang, dalam segala segi. Agar umat Islam ini lemah, agar kita doanya tidak makbul, agar kita menjadi tidak, amal kita tidak naik ke langit, agar kita tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Musuh kita tahu betapa berbahayanya umat Islam ini kalau umat Islam ini bersih. Dan mereka setan manusia. Mereka tidak ingin, kalau setan itu mana ada yang ingin manusia anak cucu ada masuk surga. Maka dia pikirkan, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka ingin kalau kamu kafir seperti mereka kafir, fatakununa sawa, lalu kamu dengan mereka jadi sama-sama kafir. Itu keinginan mereka. Nah, hati-hatilah. Insya Allah indak kamati ya Pak Ibu do kalau tidak makan coklat-coklat yang sembarangan coklat. Ada si coklat yang halal, kenapa nggak pastikan Pak? Gunung kedua encik mata ku ada, letaknya di muka, bisa mencalik, bisa membaca supaya dibaca Pak. Indak mana rancak nambah bantunya lama, berkelas di Bali, jangan. Pariso dulu, baca dulu, buka dulu internet, kamu kasihnya kau, tanya ke Mas Google. Ternyata Masya Allah, la haula wala. Saya Pak dikasih hadiah, 1 tas gede, setengah meja aku kadangnya, ketika mau di Sydney, coklat isinya. Orang berlomba-lomba memberikan saya coklat. Elok benar lah orang-orang. Sampai di rumah, istri saya yang pertama ngecek lewat internet, satu persatu dia bongkar. Ini ingredientnya dia cek. Wah ini dah nggak bener nih dah. Coba lihat dah katanya. Ini bahannya adalah ini haram nih dah. Sudah singkirkan. Dari sekian banyak yang ada, satu kotak gadang tuh, satu kardus, bukan kardus, big yang paling besar itu Pak, yang boleh kami konsumsi hanya segini. Yang lainnya mungkin 75% itu kita buang semua, bakar. Merasa malulah kita di hadapan Allah. Kita lebih banyak mengkhatamkan surat-surat yang masuk melalui WA dan segala macamnya, sementara surat Allah belum kita khatamkan. Merasa malulah kita di hadapan Allah. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisab-hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم
الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم